Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mari kita jadikan materi dalam konten ini sebagai sarana belajar bersama. Sebaiknya mencari seorang guru guna mendapatkan pemahaman, keilmuan, bimbingan dan arahan dari seorang guru. Menghadapi godaan dunia dengan sabar. Saudaraku yang dirahmati Allah, dunia ini, ia bukan hanya ladang tempat kita menanam amal, tetapi juga belantara tempat ruh diuji dengan bayangan-bayangan fata morgana. Ia hadir seperti pelangi setelah hujan, memukau mata, memikat rasa, tetapi tiada pernah dapat digenggam hakikatnya. Dalam kacamata ruhani, dunia bukan sekadar bumi dan langit, tetapi jaring halus yang menangkap hati, mengikatnya perlahan dengan benang-benang halus kesenangan, harta, pujian, dan rasa memiliki. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menyingkap hakikat dunia bukan dengan kebencian, tetapi dengan kejernihan. Ia menyebut dunia sebagai tirai, bukan lawan, tapi hijab. Ia bukan musuh yang menyerang dari depan, melainkan kekasih palsu yang memeluk dari belakang. Dunia bukan makhluk hina dalam dirinya, namun menjadi hina ketika ia dijadikan tempat bersandar oleh hati yang mengabaikan Allah. Dalam perjalanan ruhani, sabar menjadi kunci, menjadi pelita. Ia bukan diam, melainkan keheningan yang bergema dalam dada para pencari. Ia bukan sekadar menahan, tetapi menapaki jalan Tuhan dengan langkah yang tak tergesa. Maka pembahasan ini akan menelusuri bagaimana dunia menjadi ujian, apa hakikat godaannya, dan bagaimana sabar menjadi perisai ruh dalam mengarungi derasnya arus dunia. Kita akan menapaki jejak sabar bukan hanya sebagai sifat, tetapi sebagai maqam, sebagai kedudukan spiritual tertinggi yang menuntun kita kepada lautan ma'rifah. Dalam setiap kata Syekh, ada pelita bagi hati yang gelap, ada jalan bagi jiwa yang sesat, dan ada hembusan angin lembut bagi ruh yang letih mencari. Mari kita berjalan pelan-pelan, menengok ke dalam, dan menyimak bagaimana sabar dapat menjinakkan dunia, dan bagaimana dunia, jika dipahami, tak lagi menghalangi perjumpaan dengan sang kekasih yang abadi. Dunia sebagai ujian bagi ruhani. Saudaraku yang dirahmati Allah, dunia, dalam pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, adalah fata morgana yang menyamar sebagai taman surgawi. Ia memantulkan cahaya, namun bukan dari sang cahaya, melainkan dari pantulan kesenangan semu yang membius hati. Dunia bukan sekadar tempat tinggal jasmani. Ia adalah samudra ujian yang tak terlihat oleh mata lahir, namun merobek layar hati jika tak berhati-hati. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh menegaskan bahwa dunia tidak menyerang secara terang-terangan, melainkan menyusup seperti angin malam ke celah-celah jiwa yang lelah. Dunia tak lain adalah ujian bagi ruhani, bukan karena wujudnya, melainkan karena pesonanya. Dunia memeluk manusia seperti ibu yang manis, lalu menusuknya dengan racun kelalaian. Kenikmatannya adalah ciuman yang melenakan. Bisikannya adalah janji manis yang menggoda untuk tinggal lebih lama. Padahal ia bukan rumah abadi. Sesungguhnya dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Penjara ini tidak bertembok, tidak berkunci. Namun ia mencengkeram cita-cita. Penjara dunia mengurung ruh yang mencintai makhluk lebih dari Khalik, menawan hati yang terlena oleh gelombang kesenangan yang bergulung tanpa akhir. Dunia menjadi ujian karena ia memalingkan wajah ruhani dari kiblat ketuhanan kepada bayang-bayang kenikmatan fana. Syekh Abdul Qadir menggambarkan bahwa dunia menguji bukan hanya dengan luka, tetapi dengan pelukan. Ujian terbesar bukan ketika kita menderita, melainkan saat kita menikmati. Sebab kesenangan itu membuat kita lupa bahwa semua hanyalah titipan. Maka orang yang mengaku mencari Allah, namun hatinya bergantung pada dunia, seperti pengembara yang mendirikan rumah di padang pasir. Allah berfirman,
Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kalian, serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak-anak. Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Perhiasan dunia ini, kata Syekh, ibarat emas yang dibalut debu. Jika engkau tertipu pada kilaunya, engkau akan menelan debunya. Tapi jika engkau menyucikannya dengan sabar, menjadikannya sarana, bukan tujuan, maka engkau menunggang dunia, bukan ditunggangi olehnya. Orang-orang yang memandang dunia sebagai jembatan akan menyeberang, sedangkan yang memandang dunia sebagai rumah akan menetap dan tersesat. Dunia bukan untuk dimusuhi, tetapi untuk ditembus. Ia bukan musuh, tapi tirai. Ia bukan jalan buntu, tapi medan ujian. Maka orang yang sabar menahan diri dari jebakan dunia adalah orang yang sedang berjalan menuju puncak-puncak ma'rifah. Hakikat godaan dunia. Saudaraku yang dirahmati Allah, hakikat godaan dunia menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib bukanlah sekadar harta, pangkat, dan kenikmatan yang kasat mata, tetapi bujuk rayu yang berselimut kebaikan, namun menyimpan racun keterpisahan dari Allah. Dunia adalah wanita tua yang berhias bak perawan, menggoda pandangan orang-orang yang haus pujian, yang belum mengerti hakikat cinta ilahi. Godaan dunia masuk seperti angin lembut ke celah-celah niat yang retak. Ia menari di pelupuk mata dan menempel di hati yang tak berjaga. Ia bukan guntur yang menggelegar, tapi desir dedaunan yang membuat kita terlena dalam diam. Dunia menawarkan mimpi, tapi dalam genggamannya adalah tidur panjang dari kesadaran ruhani. Allah memperingatkan, janganlah harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Quran Surah Al-Munafiqun ayat 9. Syekh mengajarkan bahwa godaan dunia yang sejati bukanlah pada benda, tapi pada rasa memiliki. Ketika hati merasa memiliki sesuatu selain Allah, di sanalah perang dimulai. Dunia menjadi tirai yang menghalangi cahaya. Dalam Sufisme, ini disebut sebagai hijab, penutup antara hati dan sang kekasih. Maka dunia adalah hijab jika ia dicintai, dan ia adalah kendaraan jika ia dijadikan jalan. Ia tidak menggenggam tanganmu dengan rantai, tapi dengan harapan palsu. Dunia menyuruhmu menggenggamnya, lalu ia meninggalkanmu saat engkau menggantungkan seluruh harapan padanya. Sebab dunia adalah makhluk yang paling setia kepada kefanaan. Syekh menggambarkan dunia seperti bayangan matahari. Jika engkau kejar, ia menjauh. Jika engkau berpaling menuju matahari, Allah, maka dunia akan mengikuti. Maka hakikat godaan dunia adalah ketika kita memalingkan wajah dari Allah kepada makhluk. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah kehidupan dunia menipu kalian, dan jangan pula penipu, setan menipu kalian tentang Allah. Quran Surah Fatir ayat 5. Dunia, dalam gambaran sufistik Syekh Abdul Qadir, adalah cermin buram. Siapa yang memandangnya hanya melihat dirinya sendiri, tapi siapa yang menggosoknya dengan zikir akan menemukan pantulan cahayanya. Maka hakikat godaan dunia adalah menyibukkanmu dari Allah, bukan karena bentuknya, tapi karena posisinya dalam hatimu. Makna sabar dalam menghadapi dunia. Saudaraku yang dirahmati Allah, sabar dalam kacamata ruhani yang tajam milik Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukan sekadar menahan gejolak diri dari melampiaskan hasrat duniawi. Sabar adalah mahkota yang dipakaikan Allah ke atas kepala mereka yang telah menaklukkan gelombang dunia dalam diam. Ia bukan diam yang kosong, melainkan keheningan yang bertasbih. Ia bukan kepasrahan lemah, tapi kekuatan yang menanti waktunya Allah menyingkap tabir cahaya. Syekh menyatakan dalam Futuh Al-Ghaib bahwa sabar adalah jembatan batin antara makhluk dan Khalik. Dunia menjadi penuh jebakan karena hati melekat padanya, dan sabar adalah pisau batin yang memotong keterlekatan itu. Dunia menggoda untuk dimiliki, sabar mengajarkan untuk melepaskan. Dunia menawarkan segera, sabar menuntut untuk menunggu. Dan dalam setiap penantian, ada pengajaran tentang kehendak ilahi yang jauh lebih dalam daripada yang bisa dipahami akal. Allah berfirman, "Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Quran Surah Al-Anfal ayat 46.
Kebersamaan Allah ini bukanlah kebersamaan ruang, tapi kebersamaan cahaya. Mereka yang sabar terhadap dunia akan menyaksikan bahwa di balik kesusahan ada kelembutan, di balik hilang ada hadir, dan di balik hampa ada cahaya ma'rifah. Maka sabar bukan tentang menahan, tapi tentang mempercayakan diri pada aliran takdirnya. Syekh Abdul Qadir menyatakan, sabar bukan hanya diperlukan saat tertimpa musibah, tapi lebih berat ketika dunia datang dengan senyuman. Sabar dalam kemiskinan adalah satu ujian, namun sabar dalam kekayaan adalah ujian yang jauh lebih halus dan memabukkan. Maka orang yang benar sabarnya akan tetap merasa miskin meski berharta, tetap merasa rendah hati meski dipuji, dan tetap merasa lemah meski berkuasa. Dalam dimensi sufistik, sabar juga merupakan rahasia perjalanan ruhani. Ia adalah kendaraan malam yang membawa para salik menuju hadirat. Ia membakar ego, melunakkan nafsu, dan mengasah mata hati untuk melihat di balik bentuk. Barang siapa bersabar, Allah akan memberikan kesabaran kepadanya. Dan tidaklah seseorang diberikan sesuatu yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sabar adalah cahaya, dan dunia adalah kabut. Cahaya tidak melawan kabut dengan kemarahan, tapi dengan kesabaran menyala dalam diam. Begitulah sabar dalam menghadapi dunia. Tidak memusuhi dunia, tapi menjadikannya cermin untuk melihat ke dalam hati. Tahap-tahap sabar melawan godaan dunia. Saudaraku yang dirahmati Allah, sabar bukan sekadar benteng yang mendadak berdiri saat badai menggulung jiwa. Ia adalah pohon tinggi yang berakar dalam ke tanah hati, tumbuh melalui musim-musim ujian dan godaan. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memetakan jalan sabar ini sebagai jalan panjang yang bertingkat-tingkat, dari sabar yang masih bercampur nafsu, menuju sabar murni yang tak berbau dunia. Maka sabar itu ada tangga-tangganya, ada jenjang ruhani yang harus dilalui oleh seorang murid sejati. Tahap pertama, sabar menahan diri dari syahwat. Ini adalah pintu pertama, tempat kebanyakan manusia tergelincir. Dunia datang dengan wangi menggiurkan, harta yang mengilap, kedudukan yang menyilaukan, tubuh yang menawan. Di tahap ini, sabar adalah menjaga diri agar tidak jatuh pada yang diharamkan. Ia ibarat menahan kuda liar yang hendak lari ke jurang. Hati terombang-ambing antara ingin dan izin Allah. Syekh berkata, sabar adalah menahan diri dari hal-hal yang memutusmu dari Allah, baik itu tampak halal maupun batil. Sebab bahkan yang halal bisa menjerat hati jika tidak dijaga niatnya. Allah berfirman, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surga itulah tempat tinggalnya. Quran Surah An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Tahap kedua, sabar mengendalikan hati di tengah kenikmatan. Ini adalah sabar yang lebih halus. Tidak semua ujian datang dalam bentuk musibah. Justru ketika dunia datang menghampiri dengan penuh senyum, sabar diuji dengan cara paling sunyi. Orang awam merasa telah menang ketika berhasil menjauhi maksiat, tapi para pencari Tuhan justru menangis saat diberi dunia, karena takut cinta mereka berpaling dari Allah. Sabar di tahap ini bukan lagi menahan tangan, tetapi mengikat hati agar tidak terbang bersama dunia. Sabar seperti burung yang tak tertarik pada umpan meski lapar, karena ia tahu di balik umpan ada jerat. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Quran Surah Al-Anfal ayat 28. Tahap ketiga, sabar dalam penantian takdir ilahi. Dalam perjalanan ruhani, ada masa-masa Allah tampak diam. Doa belum terkabul, pintu rezeki terasa sempit, langkah terasa lambat. Disinilah sabar mengambil bentuk tertinggi, pasrah tanpa keluhan, menanti tanpa kehilangan harap. Ini bukan sabar karena tidak punya pilihan, tapi sabar karena yakin pada waktunya Allah. Syekh berkata, jika engkau bersabar dalam kesempitan, engkau akan dibukakan keluasan. Jika engkau tetap tenang saat terhijab, maka akan disingkapkan cahaya ma'rifah kepadamu. Tahap ini bukan lagi menahan, tapi tenggelam dalam samudera tawakal. Sabar bukan tali yang mengekang, tapi jubah yang dikenakan oleh para arifin ketika mereka mendaki puncak-puncak nur ilahi. Tahap keempat,
sabar sebagai nikmat. Inilah makam tertinggi. Sabar bukan lagi beban, tapi kenikmatan. Seorang wali pernah berkata, "Aku tidak membedakan antara diberi atau tidak, karena dalam keduanya aku melihat wajahnya." Dunia tidak lagi menggoda, sebab hati telah melihat yang lebih indah. Dalam makam ini, sabar bukan berarti menahan, tapi menikmati ujian sebagai bentuk kasih sayangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan orang beriman, semua urusannya adalah baik. Jika diberi nikmat, ia bersyukur. Jika ditimpa musibah, ia bersabar. Dan itu hanya terjadi pada orang beriman." Hadis riwayat Muslim. Mengapa sabar mengalahkan dunia? Saudaraku yang dirahmati Allah, sabar adalah senjata yang tak terlihat, namun ia mampu menaklukkan musuh yang paling dahsyat, dunia dan nafsu. Di dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak menempatkan sabar hanya sebagai reaksi defensif, melainkan sebagai kekuatan ofensif ruhani yang meruntuhkan singgasana dunia dari takhta hati. Dunia menggoda dengan perhiasan, sabar membakar segala tirai ilusi. Dunia berbisik dalam keinginan, sabar menjawab dalam keheningan. Mengapa sabar mampu mengalahkan dunia? Karena dunia berkuasa hanya di wilayah yang mencintainya. Ketika sabar hadir, cinta pada dunia sirna. Dunia kehilangan cengkeramannya saat sabar menjadi raja di hati. Syekh berkata, "Siapa yang sabar terhadap dunia, maka dunia akan tunduk kepadanya. Dan siapa yang mencintai dunia, maka ia akan diperbudak olehnya." Sabar adalah penunduk dunia, karena ia membalik hukum dominasi. Dunia menguasai mereka yang takut kehilangan. Tapi sabar membentuk ruh yang telah siap kehilangan apapun kecuali Allah. Maka dunia tunduk pada orang yang tidak takut padanya. Inilah rahasia kekuatan sabar. Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan dicukupkan pahala mereka tanpa batas." Quran Surah Az-Zumar ayat 10. Tanpa batas, karena sabar memutus segala ketergantungan kecuali kepadanya. Dunia hanya mengenal hukum sebab akibat, tapi sabar membawamu ke wilayah tanpa sebab, hanya ada kehendak Allah. Dunia hanya membayar dalam hitungan materi, tapi sabar memperdagangkan ruhmu di pasar keabadian. Sabar bukan hanya menahan lapar, menahan amarah, atau menahan tangis. Sabar adalah ruh yang tetap menatap wajah Allah ketika dunia menjeritkan ribuan wajah lain untuk disembah. Sabar adalah kekuatan cinta yang tidak berpaling ketika dunia membuka pintu-pintu syahwat dan kehormatan palsu. Syekh mengajarkan bahwa sabar membungkam dunia karena sabar mengosongkan tempat dunia dalam hati. Dunia tidak bisa tinggal di hati yang penuh sabar, karena sabar adalah tameng yang menyerap segala sihir dunia, harta, jabatan, kecantikan, dan ketenaran. Dunia menyerang dari luar, sabar bertahan dari dalam. Dan kemenangan selalu ditentukan oleh kekuatan dari dalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada pemberian yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lebih baik dan lebih luas, karena sabar menjadikanmu penguasa atas dirimu sendiri. Dan siapa yang menguasai dirinya telah menaklukkan dunia. Dunia hanya bisa menjatuhkan mereka yang lemah di dalam. Tapi sabar melatihmu menjadi pohon yang kuat. Diterpa angin, tetap berdiri. Dibakar terik, tetap meneduhkan. Sabar mengubah dunia menjadi hamba sungguh. Sabar membalik keadaan. Dunia yang tadinya mengejar, kini mengikuti. Seperti bayangan yang selalu mengekor kepada tubuh yang berjalan ke arah cahaya. Maka siapa yang berjalan menuju Allah dengan sabar, dunia akan mengekor sebagai pelayan, bukan majikan. Syekh berkata, "Biarkan dunia di belakangmu, dan sabarlah." Karena sabar adalah hewan tunggangan yang akan membawamu melintasi dataran godaan dan lembah keterikatan. Dunia bukan musuh yang dilawan dengan pedang, tetapi dengan hati yang tenang. Sabar adalah racun bagi syahwat, dan syahwat adalah makanan bagi dunia. Maka siapa yang bersabar telah memutus jalur makanan dunia untuk masuk ke dalam ruhnya. Mengapa sabar mengalahkan dunia? Karena sabar adalah tanda bahwa seseorang telah melampaui dunia, bukan melawan dunia. Dunia tak bisa menjatuhkan orang yang sudah terbang. Sabar adalah sayap ruhani. Ia membawamu ke langit ketenangan, jauh dari hiruk-pikuk pasar dunia.
Dan di sanalah engkau menemukan bahwa dunia bukan raja, ia hanya ujian, bukan tujuan, hanya jalan. Dan sabarlah peta yang menunjukkan arah ke rumah sejati, Allah. Doa dan zikir menguatkan sabar terhadap dunia. Saudaraku yang dirahmati Allah, sabar adalah pohon yang akar-akarnya menghunjam ke dalam hati. Dan zikir serta doa adalah hujan yang menumbuhkannya dalam keheningan. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dalam Futuh Al-Ghaib, zikir bukan sekadar lantunan lisan. Ia adalah nyala api dalam dada yang membakar segala hasrat duniawi dan menyisakan hanya satu rasa, kerinduan akan wajah Allah. Ketika dunia menerkam, zikir menjadi benteng. Ketika dunia merayu, doa menjadi pelukan dari langit. Hanya dengan doa dan zikir, ruh tetap terjaga dalam sabar. Sebab hati yang sunyi dari zikir adalah hati yang mudah dikuasai dunia. Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram." Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Tentram adalah napas dari sabar. Dan sabar adalah bentuk cinta yang tidak lekas mengeluh, tidak mudah lari, tidak terburu dalam kecewa. Tapi bagaimana mungkin hati dapat bersabar di tengah guncangan dunia jika ia tidak mendapatkan ketenangan? Disinilah zikir dan doa turun, seperti embun yang memeluk tanah tandus dari keinginan. Zikir, cahaya dalam gulita. Syekh menggambarkan zikir sebagai pelita dalam gua hati. Dunia adalah malam panjang yang penuh bayangan hasrat. Dan zikir adalah cahaya ruhani yang menerangi jalan di tengah labirin kenikmatan duniawi. Ia memotong tali keterikatan, melembutkan kerasnya keinginan, dan menenangkan badai nafsu. Rasulullah SAW bersabda, "Perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dan yang tidak berzikir, seperti orang yang hidup dan orang yang mati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sungguh, tanpa zikir, hati menjadi mayat yang masih berjalan. Dunia tidak butuh membunuh orang yang lupa kepada Allah. Cukup membuatnya lupa berzikir, dan ia sudah terjatuh. Syekh berkata, zikir adalah makanan ruh. Ketika ruh kenyang dengan zikir, maka ia tidak tergoda oleh makanan dunia. Doa, nafas pecinta yang lapar. Sementara zikir adalah cahaya, maka doa adalah nafas. Doa adalah jeritan sunyi dari hati yang haus kehadiran Allah. Dalam setiap doa, sabar tumbuh seperti benih dalam rahim bumi. Ia menyerap kelembutan takdir dan menyemai kekuatan untuk tetap bertahan. Bahkan saat dunia menawarkan jalan pintas kenikmatan, Allah menjanjikan, "Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan untukmu." Quran Surah Ghafir ayat 60. Namun yang paling dalam dari doa bukanlah dikabulkannya permintaan, tetapi didekapnya ruh dalam harap. Doa bukan alat memanggil dunia, tapi jembatan menuju langit. Maka Syekh menekankan, berdoalah bukan untuk mengubah dunia, tapi untuk menguatkan ruhmu agar tidak dikuasai dunia. Sabar bertumbuh dari lidah yang basah. Dalam dunia yang terus menggoda, sabar tak akan bertahan jika hati kering. Maka basahilah lidahmu dengan namanya, Ya Sabur, Ya Halim, Ya Latif. Karena sabar bukan berasal dari kekuatan manusiawi, tapi anugerah ilahi. Dan doa serta zikir adalah pintu-pintu langit tempat turunnya kekuatan itu. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dari setiap kesusahan, solusi untuk setiap kegelisahan, dan memberinya rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Zikir melembutkan hati, doa menyuburkannya, dan keduanya menciptakan sabar yang tak rapuh. Sabar bukan lagi sekadar bertahan, ia menjadi tarikan napas dalam sujud panjang, menjadi air mata dalam malam sunyi, menjadi kekuatan diam di hadapan badai dunia. Sungguh, sabar yang tidak disirami zikir dan doa adalah seperti pohon tanpa akar, akan tumbang oleh angin dunia yang kejam. Tapi siapa yang menguatkan sabarnya dengan zikir, menjadikannya suluk, jalan pulang, maka dunia tak lagi menjadi rintangan, tapi kendaraan. Di malam yang sunyi, ketika dunia tertidur, para pecinta Allah bangkit. Mereka berzikir,
bukan karena kuat, tapi karena lemah. Mereka berdoa, bukan karena dunia terlalu besar, tapi karena Allah lebih agung. Dan di sana, dalam linangan air mata dan tasbih lirih, sabar menjelma menjadi cahaya ruh yang tak pernah padam. Tanda orang yang sabar menghadapi dunia. Saudaraku yang dirahmati Allah, sabar bukan sekadar gema di bibir. Ia adalah napas panjang yang sunyi, mengalir dalam denyut ruh seorang hamba yang telah mengenal ketentuannya. Dalam pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, orang yang sabar dalam menghadapi dunia tidak selalu tampak berbeda di mata awam, namun hatinya memiliki nur yang hanya bisa ditangkap oleh mata batin yang tercerahkan. Ia seperti batu karang di tengah gelombang, tetap tenang meski ombak dunia menghantam dengan bujuk rayu, kenikmatan dan harapan semu. Ia tidak menolak dunia, namun tidak tenggelam di dalamnya. Dunia mendekat, ia tersenyum. Dunia pergi, ia pun tetap bersyukur. Sabar bukan sekadar tentang menunggu, tapi tentang bagaimana hati tetap memeluk ridha dalam penantian. Allah berfirman, "Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157. Tanda pertama, qanaah di tengah kekurangan. Orang yang sabar tidak berkeluh kesah atas sedikitnya rezeki, sebab ia tahu bahwa Allah memberi bukan karena jumlah, tapi karena cinta. Hatinya tentram dengan takaran yang telah ditetapkan. Ia tidak menumpuk dunia, sebab dunia bukan rumahnya, hanya persinggahan. Qanaah adalah mahkota di kepalanya. Nabi SAW bersabda, "Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi rezeki secukupnya, dan Allah menjadikannya puas dengan apa yang Dia berikan." Hadis riwayat Muslim. Tanda kedua, tidak terikat oleh pujian atau cacian. Syekh Abdul Qadir menekankan bahwa orang yang sabar tidak terombang-ambing oleh pendapat manusia. Dunia bisa memuji, bisa mencaci, tapi yang sabar telah menambatkan hatinya kepada wajah Allah, bukan pada lidah manusia. Ia tetap lurus dalam berjalan, meski dunia bersorak atau mencibir. Sesungguhnya aku tidak mengharapkan pujian siapapun, sebab yang kuinginkan hanya satu, diterima di sisinya, ujar Syekh dalam salah satu wejangan ruhani. Tanda ketiga, hati tak terikat pada kepemilikan. Segala sesuatu yang dimiliki dunia dianggapnya sebagai titipan. Maka ketika diambil kembali, hatinya tidak hancur. Ia bersyukur ketika diberi dan bersabar ketika diambil. Baginya, dunia bukan milik, tapi amanah. Dan ketika Allah mengambil, itu bukan kehilangan, tapi perintah pulang. Ia mewujudkan sabda Nabi SAW, "Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau pengembara." Hadis riwayat Bukhari. Tanda keempat, ringan dalam ketaatan, berat dalam maksiat. Sabar bukan hanya tentang menahan dari musibah, tapi juga menahan diri dari dosa. Orang yang sabar menjadikan ketaatan sebagai taman dan maksiat sebagai api. Ia senang mendengar azan, gemetar saat malam menyapa tanpa sujud. Dunia tidak menyilaukannya, karena hatinya telah tunduk. Syekh menyebut orang seperti ini sebagai fakar syadik, orang fakir yang jujur, yang sabarnya membawanya pada kebeningan spiritual. Tanda kelima, tidak membalas dunia dengan dunia. Ketika dunia menyakitinya, ia tidak melawan dengan dendam. Ketika dunia mencampakkannya, ia tidak membalas dengan benci. Ia meneguk pahitnya kenyataan dengan gelas ridha. Sabar membuatnya kuat, bukan keras. Lapang, bukan lemah. Tenang, bukan tunduk pada keputusasaan. Syekh menggambarkan orang sabar sebagai pohon akasia di padang Sahara. Akarnya menembus batu, daunnya menyentuh langit. Ia tidak menunggu hujan dunia, sebab ia telah tersambung dengan mata air ilahi. Sungguh, sabar bukan milik lisan, tapi milik ruh. Dan orang yang sabar terhadap dunia tampak tenang di luar, namun dalam hatinya adalah taman zikir yang mekar. Dunia menjadi kecil dalam pandangannya, karena Allah menjadi agung dalam hatinya. Maka jika engkau ingin mengetahui apakah engkau termasuk orang yang sabar terhadap dunia, tanyalah pada batinmu.
Apakah engkau tenang jika dunia datang? Apakah engkau tetap sujud jika dunia pergi? Sebab orang sabar tidak diukur dari tangisnya saat diuji, tapi dari syukurnya saat diberikan, dan diamnya saat dilukai. Ia tahu, dunia ini bukan rumah, tapi ujian. Maka ia menapakinya seperti musafir yang menjaga langkah, menahan haus, dan terus memandang matahari ma'rifah di cakrawala. Dunia tak lagi menghalangi ma'rifah. Ada satu titik dalam perjalanan ruhani ketika dunia berhenti menjadi penghalang. Ia tak lagi berdiri seperti dinding antara hamba dan Tuhannya. Dunia tetap ada, tapi seperti debu di jendela yang tak lagi menghalangi cahaya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyebut momen ini sebagai fase ketika dunia telah ditaklukkan, bukan dengan pedang, tetapi dengan fana, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan penyerahan. Ma'rifah, pengetahuan yang lahir dari cahaya, bukan dari buku, dari penyaksian, bukan sekadar penghafalan, hanya bisa direngkuh ketika hati berhenti melihat dunia sebagai tempat tinggal, dan mulai melihatnya sebagai cermin yang memantulkan wajah ilahi. Allah berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surah At-Talaq 2-3. Tatkala seseorang bersabar dalam menghadapi godaan dunia, perlahan dunia itu sendiri tunduk. Ia berhenti menggoda, berhenti menyilaukan, sebab hati telah menemukan mata air yang lebih jernih, ma'rifah, penyaksian kehadiran Allah dalam segala sesuatu. Syekh menggambarkan keadaan ini dengan sangat halus. Orang yang telah sampai kepada Allah tidak melihat lagi dunia sebagai sesuatu yang berat. Ia memandangnya dengan senyum, karena dunia telah menjadi budaknya, bukan tuannya. Dunia tak lagi menggoda, sebab kalbu telah dibakar dengan cinta yang lebih tinggi. Dunia tak lagi menjadi hijab, karena hijab itu telah robek oleh pedang sabar dan zikir. Dunia bahkan bisa menjadi sarana ma'rifah, karena dalam setiap detak jam, dalam setiap daun gugur, dalam setiap nafas yang dihirup, seorang hamba yang telah mengenal Tuhan, melihat isyarat, bukan benda, melihat ayat, bukan objek. Nabi Muhammad SAW bersabda, dunia itu terlaknat, dan segala yang ada di dalamnya terlaknat, kecuali zikrullah, dan segala sesuatu yang mendekatkan kepadanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Ketika sabar telah sempurna, dunia tak lagi melukai, sebab hati tak lagi mencintainya. Dunia menjadi jalan, bukan tujuan. Seorang salik yang telah sampai pada tingkatan ini tidak memusuhi dunia, tapi menempatkannya di tempat yang benar, sebagai wadah amal, bukan wadah nafsu. Dunia yang dulu menjadi kabut, kini menjadi jendela. Dunia yang dulu membelenggu, kini menjadi tangga menuju langit ma'rifah. Inilah yang disebut Syekh sebagai tajrid maknawi, penyucian makna batin dari lekatnya makhluk, hingga yang tersisa hanyalah Allah. Refleksi ruhani, ma'rifah bukanlah jalan pintas, tapi ujung dari kesabaran panjang. Ia adalah cahaya yang hanya menyala dalam hati yang hancur karena mencintai Allah. Dunia tidak akan lenyap, tapi nilainya akan luruh. Dunia tetap ada, tapi tak lagi memalingkan. Dunia tetap berjalan, tapi tak lagi menggiring. Orang yang telah sampai pada puncak sabar akan melihat dunia sebagaimana ia sebenarnya, bayangan dari cahaya, bukan penghalang darinya. Dan disitulah ia menemukan kedamaian sejati, bukan dari lenyapnya dunia, tapi dari terbukanya hijab hati. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan permainan dan senda gurau belaka. Sedangkan negeri akhirat itulah yang sebenar-benarnya kehidupan, jika mereka mengetahui. Quran Surah Al-Ankabut 64. Setelah menyelami kedalaman sabar, menapaki jalan sempit yang dilalui para kekasih Allah, kita memahami bahwa dunia bukan untuk diperangi, tapi untuk ditundukkan dengan kebeningan jiwa. Ia bukan lawan sejati, namun cermin. Dan hanya hati yang bersihlah yang mampu melihat pantulan wajah Tuhan dalam dunia yang sementara ini. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa sabar bukan sebatas tahan terhadap penderitaan, melainkan keberanian untuk tidak tunduk pada pesona semu. Ia adalah kemampuan melihat kenikmatan sebagai ujian, bukan anugerah semata. Ia adalah kesiapan menanggalkan kelekatan, meskipun hati ingin menggenggam. Sabar bukan pasrah, tapi sadar.
Ia adalah kematangan ruh yang telah belajar mencintai tanpa menggenggam, berharap tanpa melekat, hidup di dunia tanpa menjadikannya kiblat. Zikir dan doa adalah napas sabar. Keduanya adalah aliran darah ruhani yang menguatkan langkah seorang salik di tengah badai dunia. Tanda orang yang sabar bukan pada wajahnya yang pucat, tapi pada batinnya yang jernih. Ia tersenyum dalam kehilangan, karena ia tahu Allah tidak pernah pergi. Ia tertawa dalam kefakiran, karena ia tahu dunia bukan rumah, tapi halte dalam perjalanan menuju kekal. Dan ketika sabar telah mencapai puncaknya, dunia berubah wujud. Ia tak lagi menghalangi ma'rifah. Ia menjadi tangga yang mengangkat, bukan jurang yang menenggelamkan. Dunia tak lagi mengecoh karena hati telah menemukan cinta yang tak bertepi. Seperti malam yang tidak mampu menutupi cahaya fajar, dunia tidak lagi mampu menghalangi sinar ma'rifah yang menyingsing dari relung hati yang bersih. Barang siapa yang melepaskan dunia dari hatinya, Allah akan memenuhi hatinya dengan cahaya. Dunia akan datang padanya dalam keadaan hina, dan ia akan datang kepada Allah dalam keadaan mulia. Futuh al-Ghaib. Maka inilah tujuan sabar. Bukan sekadar bertahan dari luka dunia, tapi menjadikan dunia jembatan menuju Tuhannya. Sungguh, bagi mereka yang sabar, dunia tak lagi menjadi penjara, tapi taman zikir, di mana setiap daun, angin, dan cahaya mentari hanya berkata satu hal, Dialah Allah, yang tiada Tuhan selain Dia. Semoga kita menjadi ruh yang tenang, yang sabar bukan karena terpaksa, tapi karena telah merasakan manisnya berjalan bersama Allah, melewati dunia, menuju keabadian. Wallahu a'lam bishawab. Demikian narasi tentang menghadapi godaan dunia dengan sabar dalam kitab Futuh al-Ghaib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua, amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.